سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'matin min Allah. Bismillahi ma sya'allah al-khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul hawdi wa syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat wa rasaku wabil khusus pengurus yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan segenap para jamaah, Bapak Ibu, para pemuda yang sama-sama hadir yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah,
Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita diberikan kesempatan, diberikan dengan langkah, diberikan kembali untuk menghirup udara segar di pagi yang indah ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimaruahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita menuju nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai ayat mana kemarin tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Sampai situ ya. Sekarang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Beresin lah cepat sebelum puasa beres nih. Ihdinas siratal mustaqim, maknanya wallahu a'lam bi hakikatul murad. Ihdina bukan nunjuki kami semua as-siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang an'amta, yang telah Engkau beri nikmat alaihim kepada mereka, ghairil maghdubi, dan bukan jalan yang dibenci alaihim kepada mereka, waladhdallin, dan juga bukan jalan yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim, ini kelanjutan dari ayat kemarin. Di mana di dalam ayat yang kemarin kita ini minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tanpa ada hidayah dari Allah, tentu kita tidak akan bisa na'bud. Tanpa ada petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, na'budu sulit kita laksanakan. Makanya Allah datangkan kalimat ihdinas siratal mustaqim sebagai bentuk kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah ihdina, minta ditunjukkan kepada jalan na'budu itu, minta ditunjukkan kepada jalan nasta'in. Karena kalau tidak ada hidayah, apapun bentuknya gak bakalan bisa. Makanya hidayah itu mahal. Hidayah itu ibarat intan berlian, tidak bisa ditelai dengan apa-apa. Kaya, alhamdulillah, tapi kalau tidak ada hidayah di dalamnya, apalah artinya sebuah kekayaan. Pangkat tinggi, alhamdulillah, tapi apalah artinya kalau tidak ada hidayah di dalamnya. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa ada bimbingan hidayah di dalamnya, enggak bakalan ada artinya di sana. Makanya kita disuruh oleh Allah minta hidayah. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim kita dihadapkan dengan yang namanya hidayah ini, ada contoh yang mana di dalamnya itu orang-orang yang diberikan hidayah dengan orang yang tidak. Dari mulai orang yang jadi raja sampai yang riasa, ternyata ini hidayah diberikan oleh Allah kepada siapapun. Kadang-kadang hidayah itu walaupun anak Nabi sekalipun, hidayah tidak hadir, celaka. Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam, kurang apanya itu Nabi Nuh? Orangnya soleh. Bahkan Nabi Nuh itu salah satu nabi yang panjang betul itu usianya. Bahkan dakwahnya pun lama.
tapi yang iman berapa gelintirnya. Sampai anaknya pun tidak dapat hidayah. Padahal kalau lihatin secara kasat mata, yang namanya bapak dengan anak itu kan biasanya harus satu turunan. Tapi urusan hidayah, makanya jangan heran kalau di zaman wayah ini misalkan ada kiainya masyhur, ilmunya masyhur, santrinya banyak, tapi anaknya ngaco. Jangan disalahkan kiainya. Ini urusan hidayah. Kalau di kita kan lain ya, kok anak kiai begitu. Anak kiai begitu. Ini urusan hidayah. Jangankan anak kiai, apalagi anak ustaz. Hatta anak nabi sekalipun hidayah tidak hadir, tidak bisa apa. Kadang-kadang hidayah itu tidak hadir. Bapak nabi sekalipun. Azar. Bapak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kurang apanya Nabi Ibrahim? Ya Nabi, ya Rasul, termasuk ulul azmi, bahkan diberikan oleh Allah titelnya pun Khalilullah. Tapi lihat apa yang terjadi, bapaknya tidak dapat hidayah. Kadang-kadang hidayah itu tidak hadir. Istri Nabi sekalipun, istri Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut orang soleh, disebut-sebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, orangnya ahli ibadah, ya Nabi pangkatnya pun. Tapi istrinya, Nabi Lut orang soleh, istrinya haram jadah. Ini istri Nabi. Padahal ibarat kata ini setiap hari mungkin dalam selimut satu. Tapi hidayah tidak hadir. Kadang-kadang hidayah itu tidak hadir. Paman Nabi sekalipun, paman Nabi kita Abu Lahab, Abu Talib, Abu Janda belum ada. Ini kan paman Nabi. Bahkan Nabi sering berdoa kepada mereka untuk supaya dapat hidayah. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa menunjukkan, man ahbabta, kepada siapapun yang kau cintai sekalipun, walakin Allah, tetapi Allah lah yahdi, yang memberikan hidayah, may yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Makanya hidayah itu mahal. Istri Nabi, paman Nabi, anak Nabi, bapak Nabi, semua tidak dapat hidayah. Makanya beruntung, alhamdulillah, kita inilah paman Nabi aja bukan, anak Nabi aja bukan, ponaan aja bukan, tapi kita dapat hidayah. Alhamdulillah. Kopi datang. Men alamatnya. Rahasia. Itu. Jadi bersyukurlah kita nih, karena hidayah itu mahal. Hidayah gak bisa ditilai dengan apapun hidayah, ya. Sekalipun kita ini kaya raya, tapi hidayah gak ada, wah, laka kita. Maka bersyukur kita pada hidayah. Maka Allah berikan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Minta kata Allah untuk petunjuk. Nah, kalimat ihdina ini kembali kepada ayat. Kalimat ihdina ini kalau ditinjau dari segi bahasa kalimat, ihdi itu kan fi'il amar, yang mana di dalamnya ini takdirnya anta, ihdi anta. Makanya kan, moga engkau berikan hidayah kepada kami. Mana engkaunya? Ya anta, takdirnya. Sedangkan nahnya ini adalah isim domir, domir muttasil baris, mabni sukun di dalam mahal nasab, karena ini adalah menjadi isim, jadi isim bahkan menjadi maf'ul bih dari lafaz ihdi. Sedangkan as-sirat ini jadi maf'ul. Al-mustaqim ini pun juga jadi isim juga, jadi nasab. Ciri nasabnya adalah iya. Kenapa jadi as-mustaqimah? Sebab jadi ini jadi maf'ul daripada as-sirat.
Jadi ini jadi apa? Ciri kenasabannya iya. Kenapa dia dapat iya? Karena iya itu ciri nasabnya itu dua. Wa ammal ya fatakunu ala wa ammal ya fatakunu ala, lupa lagi ya. Ada yang hafal enggak faedahnya? Ada ya? Apa ya? Nanti siapa tahu nanti berjalan. Belum connect nih otaknya. Belum connect. Kembali kepada ihdi. Ihdi ini kalau ditinjau dari bahasa itu kan petunjuk. Ihdi bisa diartikan petunjuk, bisa juga diartikan hidayah, bisa diartikan juga jalan yang pendidik. Nah, kalimat ihdi ini sebetulnya kalau ditinjau dari ihdinya saja, hidayah yang mana yang tentunya yang harus kita pinta ini? Karena kalau hidayah ini kan banyak. Ada di dalam kehidupan ini yang ihdina itu kalimat hidayahnya. Ada yang hidayah itu sifatnya hidayah ghariziyah. Hidayah naluri disebut. Ada lagi hidayah panca indera atau yang disebut dengan hidayah hawasi. Ada lagi yang disebut dengan hidayatul aqli, hidayah akal. Ada lagi hidayatul agama, hidayah agama, hidayatul din. Dan ini kan hidayah semua. Pertama ada hidayahnya disebut hidayah gharizi, hidayah naluri. Ini hidayah naluri kalau dilihat dari segi naluriah, sebetulnya diberikan oleh Allah bukan hanya kita sebagai manusia saja, bahkan binatang pun dikasih hidayah naluri ini. Disebutnya hidayah ghariziyah, hidayah naluri untuk mempertahankan hidup, naluri pengen membangun. Itu sebetulnya binatang pun juga punya. Seperti kita lihat ada lebah membuat sarang. Kalau kita ini liatin itu bikin sarang kayak gitu, siapa yang ngajarin? Ada yang ngajarin. Ada misalkan laba-laba bikin sarangnya, siapa yang ngajarin macam begitu? Bagusnya bang kalau kita bikin dari tambang aja susah, ini binatang itu adalah hidayah, disebutnya hidayah ghariziyah atau hidayah naluriyahnya pengen bertahan hidup. Semut bikin lobang, itu hidayah ghariziyah. Berarti hidayah naluri, hidayah ghariziyah bukan hanya kita sebagai manusia, bahkan binatang pun dikasih. Manusia ketika baru lahir nangis bayi, tapi begitu sudah terasa ditempelkan ke tete langsung dikemutnya. Padahal bayi ini baru keluar, siapa yang ngajarin? Apakah pengalaman? Enggak, papanya yang pengalaman. Kalau bayi ini nggak ada pengalaman, yang ngajarin nggak ada, kursus apalagi. Tapi begitu bayi keluar ditempelin tete itu langsung dikemutnya. Itulah disebutnya hidayah ghariziyah, mempertahankan naluri itu disebut. Ada yang kedua hidayah hawasi, hidayah juga ini disebutnya hidayah panca indera. Karena hidayah naluri itu diberikan bukan hanya kepada manusia saja, berarti hidayah naluri tidak cukup. Maka diberikan hidayah yang kedua, hidayah panca indera. Diberikan mata, diberikan hidung, diberikan mulut, diberikan telinga, diberikan peraba.
Kenapa ini diberikan? Karena al-hawasu abwabul ma'rifah. Panca indera ini pintunya ke makrifat. Orang bisa jadi pinter lantaran ada panca indera. Orang bisa meraba lantaran ada panca indera. Orang bisa merasa lantaran ada panca indera. Tanpa ada panca indera tidak akan terbuka yang makrifat. Dibuka tuh lewat panca indera. Maka bersyukur ke Allah kita diberikan sempurna panca inderanya, semua anak. Tapi panca indera ini pun tidak cukup juga. Lantaran kadang-kadang panca indera pun juga kadang-kadang tertipu. Kelihatannya itu lurus padahal bengkok. Dari kejauhan itu kayaknya air padahal gersang. Ini kan tidak bisa semuanya. Karena yang dilihat oleh kita ini tidak semuanya bisa tampak di mata kita. Karena alam yang kita hadapi ini ada dua. Ada alam mahsusat, ada alam makmulat. Ada alam yang bisa dipanca inderakan dan ada alam yang tidak bisa dipanca inderakan, hanya bisa berpikir dengan otak. Maka hidayah ini pun tidak cukup, diberikan lagi oleh Allah hidayah yang ketiga, hidayah akal. Hidayah akal diberikan oleh Allah. Karena panca indera belum cukup, hidayah naluri belum cukup, diberikanlah hidayah akal. Maka mulailah beda kita tuh. Karena ada hidayah akal inilah yang bisa membedakan kita dengan binatang. Kalau tadi kita dengan binatang hidayahnya naluri dengan panca indera mirip. Karena di binatang pun juga ada. Tapi ketika diberikan hidayah yang ketiga ini, mulailah kita beda. Makanya ketika kita sebagai manusia diberikan hidayah akal, gunakan akal. Lantaran akal inilah yang membedakan kita dengan binatang. Ketika akal ini dipakai, alhamdulillah, berarti derajat kita naik lebih tinggi dari binatang. Tapi ketika akal tidak dipakai, maka derajat kita bisa rendah dari binatang. Itu maka diberikan oleh Allah hidayah akal. Akan tetapi hidayah akal pun belum cukup juga. Lantaran tidak sedikit kepada manusia itu ketika diberikan akal ternyata bukan menuhankan Allah tapi menuhankan akal. Ada yang sampai segala sesuatunya itu kalau seandainya tidak terpikir oleh akal nggak percaya. Padahal akalnya sudah ada, akalnya sudah diberikan, akan tetapi akalnya tidak dipakai. Sampai-sampai akalnya pun tidak sampai kepada apa yang diinginkan oleh akal itu. Baginda Rasul Isra Mi'raj kan sampai nggak percaya, padahal tidak terpikir dalam otaknya bahwa kejadian itu memang ada, akan tetapi akalnya tidak dipakai, tidak percaya. Maka datanglah hidayah yang keempat, hidayah agama. Maka ketika datanglah hidayah agama inilah yang akal yang tidak tadi naluriahnya bisa jadi lurus, kemudian panca inderanya pun bisa jadi baik, bahkan akalnya pun bisa jadi sempurna lantaran ada hidayah agama. Lewat siapa? Lewat para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini Allah berikan ihdinas siratal mustaqim. Mintalah hidayah kepada Allah siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa yang dimaksudkan ini? Hidayah yang dimaksudkan adalah agama. Siratal mustaqim itu adalah agama, maksudnya kepada dinul Islam. Minta kita kepada Allah hidayah agama Islam, jalan yang lurus yang akan menjadikan kita sampai kepada tujuan. Jangan sampai kita ini hidup di alam fana, qasdul murad tidak ada, tujuan hidup tidak ada. Karena tujuan hidup kita ini satu sebetulnya, ibadah. Apapun bentuknya yang dilakukan oleh kita, baik pekerjaan kita ataupun bisnis kita ataupun apa yang dilakukan oleh kita, tujuannya sebetulnya ibadah. Karena inti daripada tujuan hidup itu adalah ibadah.
Maka minta ke Allah hidayah itu adalah hidayah agama, supaya kita dalam hidup itu lurus hidupnya. Bahkan disebutnya pun sirat. Sirat itu asal katanya itu thariqul hissi, sebetulnya asal thariqul hissi, jalan panca indera. Tapi yang dimaksud adalah lazimnya, yang dimaksud di sini adalah dinul Islam. Berarti ini disebutnya itu isti'arah. Kalau anak-anak santri itu disebutnya isti'arah. Jadi subbiha dinul Islam bi thariqil hissi bi jami'i anna kullan mawsulun lil maqsud wa istaghiru ismul musabbah bih lil musyabbah. Minta ke Allah hidayah. Yang dimaksudkan adalah hidayah agama. Lantaran panca indera akan menjadi bagus, naluriya akan jadi bagus, bahkan akal pun akan menjadi lurus lantaran adanya hidayah agama. Itu. Teruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat terakhir nih. Selesai sudah. Beres kontrak. Beres kontrak. Jalan apa yang dimaksudkan itu? Tidak lain siratul mustaqim, itu jalan yang lurus itu adalah siratul ladzina, yaitu jalannya orang-orang an'amta 'alaihim, yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah diberikan nikmat itu. Ini adalah jalannya orang-orang yang siratul mustaqim. Siapa mereka ini yang telah diberikan an'amta itu? Memang dalam tafsir itu banyak ya. Ada yang menyebutkan yang dimaksud alaihim an'amta itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada ayat yang menyebutkan wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada yang menyebutkan itu. Jalan siapa yang dimaksudkan itu? Pertama kata Allah, ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Jalan yang dimaksudkan yang telah diberikan nikmat itu adalah jalannya para nabi. Jadi minta ke Allah kita nih ngikutin itu, ngikutin jalannya para nabi, karena para nabi ini telah diberikan nikmat oleh Allah. Ada yang kedua siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kalimatnya pun siddiq. Siddiq itu benar. Bukan hanya dari segi kepintarannya yang ditonjolkan, tapi benernya yang ada. Sebab kalau orang itu benar, pasti pinter. Tapi kalau orang pinter belum tentu benar ya. Orang jujur pasti pinter. Tapi kalau orang pinter belum tentu jujur. Makanya yang dimaksudkan ini adalah siddiqnya, bukan patonah gitu. Tidak begini ayat itu, minan nabiyyin wal fattiyyin. Daripada jalan-jalannya orang para nabi dan juga orang para pinter-pinter gitu. Nah, tapi yang dimaksudkan oleh Allah adalah siddiq, benar. Karena kepintaran itu semuaan juga bisa pinter. Bahkan kalau dibanding kepintaran kita dengan iblis, iblis itu jauh lebih pintar dari kita. Iblis itu jauh lebih pintar dari kita. Nah, di dalam surat Al-Baqarah coba lihat. Kepintaran iblis itu sampai 2000 tahun jadi dosennya malaikat. Iya. Ngajarin malaikat itu enggak tanggung 2000 tahun. Bahkan jadi penjaga surga saja, mondar-mandir di surga sampai 4000 tahun. Ibadahnya ibadah itu loh. Ngeliling aras itu sampai 8000 tahun tuh iblis.
Bagaimana kisahnya iblis? Nanti selanjutnya. Masih lama, dulu kata orang lain, tenang. Jadi belok kan ngomongnya. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah itu orang-orang siddiq saja yang kita ikuti itu, bukan pinternya. Karena kalau pinter itu lera, kepintaran orang itu bisa membawa dirinya jadi bagus, bahkan kadang-kadang bisa jadi karena kepintaran menjadi rusak. Itu apa ini? Pintar ngebumuli itu. Jadi ikutin orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar-benar. Lalu siapa lagi? Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kalau dirinya mati syahid berarti dalam hidupnya diabdikan kepada Allah. Dalam dirinya, hartanya, pemikirannya, jiwanya, semua dihadapkan kepada Allah. Begitu mati syahid. Inilah yang harus diikutin kata Allah. Dan mereka inilah yang diberikan an'amta alaihim, yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Terus mana lagi? Wassalihin, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu orang yang ketika hidupnya menanamkan hak kepada Allah dan juga haknya kepada manusia. Ditunaikan hak Allah, ditunaikan haknya manusia. Itu orang soleh disebut. Atau bahasanya hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-duanya seimbang. Itu orang soleh. Jadi disebutkan orang soleh itu tidak melulu akhirat saja. Tidak melulu harus ke Allah aja, manusianya nggak apa-apa dah. Pokoknya manusia ini siapa loh? Pokoknya tidak bisa begitu. Atau manusia baik itu, tapi dengan Allah enggak. Ini juga sama. Orang soleh itu dua-duanya haknya ditunaikan. Hak Allahnya dia tunaikan dan haknya manusia pun ditunaikan. Ulaika rafiqa. Inilah kata Allah yang harus menjadi kawan untuk kita. Karena mereka inilah yang disebutkan oleh Allah yang duluan dapat nikmat itu. Maka ngikutin ke situ. Nah, kalau ditinjau dari segi bahasa, kalimat nikmat coba. Kalau dihitung secara terperinci nikmat itu nggak bakalan bisa kehitung kita. Nggak bakalan bisa kehitung. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala satu persatu perinciannya, la tuhsuha kata Allah, enggak bakalan bisa dihitung. Loh, bagaimana mau bisa dihitung? Jangankan yang dipunyai di luar badan kita, yang di kita saja, di badan kita enggak bakalan bisa kehitung nikmatnya dari Allah. Bahkan ada dalam satu hikayat itu ada ulama yang sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, gak pernah maksiat selama 500 tahun. Bahkan duduknya pun di tengah laut, di pulau. Dia ibadah di situ. Terus-terusan dia gak pernah maksiat, siang malam dia ibadah ke Allah. Bayangkan 500 tahun. Dalam satu hikayat itu dia begitu ini sudah meninggal. Dalam meninggalnya ini dia ditimbang peramalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah ditimbang, ternyata kata Allah, engkau masuk ke dalam surga lantaran rahmatku. Mendengar kalimat ini dia berkata, ya Allah, kenapa engkau berkata bahwa aku masuk surga lantaran rahmatmu, bukankah karena ibadahku? Oh, kalau memang mau hitung-hitungan kata Allah, ayo kita hitung. Ibadahmu yang selama ini 500 tahun, ayo kita hitung dengan nikmat dari kami. Dihitunglah. Kata Allah, jangankan engkau itu seluruh tubuh, satu biji mata aja enggak. Satu biji matamu itu kita hitung dengan ibadahmu. Begitu dihitung ternyata jelek, berat sebelahan mata daripada ibadah 500 tahun. Ini menunjukkan artinya kepada kita bahwa nikmat sebelah biji mata saja kalau dibandingkan dengan ibadah yang 500 tahun enggak ada apa-apanya. Makanya pantas Allah memasukkan ke dalam surga itu lantaran rahmat Allah. Loh, kenapa? Kalau kita hitungkan, banding-bandingkan kita nikmat yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Belum satu lagi ditimbang, belum telinga, belum hidup,
belum mulut, belum tangan. Makanya kata Allah, kalau seandainya mau dihitung satu persatu, la tuhsuha, gak bakalan bisa, gak bakalan bisa. Itu secara terperinci. Kalau secara ijmali ya bisa, secara global ya bisa. Nikmat secara global ya dua paling, ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi, kan gitu. Nikmat dunia, nikmat akhirat kalau secara global. Nikmat dunia yang mana? Nikmat dunia pun ada lagi terbagi dua. Ada nikmat dunia wahbiyun, ada nikmat dunia kasbiyun. Habis waktu sudah. Iklan dulu. Ada pertama nikmat dunia wahbi. Wahbiyun itu pemberian. Seperti mana? Yang bersifat ruhani. Yang bersifat ruhani seperti misalkan kata zinil bil aqli, kita dihiasi dengan akal. Ini sifat ruhani, pemberian itu akal. Kelihatan nggak akal? Akal itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan dong. Oh, itu di otaknya, di kepala. Ini mah bukan akal, ini alatnya saja. Sejatinya akal itu di dalam hati seperti itu. Terpancaran nur cahaya ilahi yang berotak di sini. Sejatinya itu adalah bangsa ruhaniyun. Pemberian nikmat yang diberikan Allah wahbiyun, pemberian secara ruhani. Dihiasi kita dengan akal. Karena dengan akal ini kita bisa berpikir, bisa bicara. Kemudian kita bisa paham, bisa berpikir. Itu adalah nikmat ruhani. Yang mana nikmat ruhani ini kita tidak pernah minta, tapi dikasih cuma-cuma oleh Allah. Bahkan Yahudi itu Yahudi pinter-pinter itu. Padahal mereka ini membangkang ke Allah, tapi dikasih oleh Allah. Otaknya cerdas-cerdas. Karena itu nikmat pemberian aja sih. Nikmat pemberian oleh Allah. Silahkan kata Allah, monggo. Monggo gitu kata Allah. Bahkan bisa bicara. Ini kan nikmat ruhani yang nggak bisa kelihatan ini. Mana coba? Saya dari tadi bicara sudah berapa menit ini? Apakah keluar kata-katanya tuh satu persatu? Enggak, cuman kedengaran aja kan? Satu demi satu, kalimat demi kalimat yang terlontar tidak kelihatan. Karena ini bangsa ruhani, wahbiyun kalimatnya. Ini pemberian yang diberikan oleh Allah cuma-cuma. Kalau memang itu bisa diolah oleh kita, berapa banyak yang tidak bisa bicara, mungkin sudah bisa bicara. Kalau memang bisa diolah, tapi karena itu tidak bisa diolah oleh kita, maka orang yang tidak bisa bicara, ya tidak bisa apa-apa lagi. Ada yang kedua, nikmat wahbiyun itu pemberian itu nikmat jasmani. Nikmat wahbi, nikmat jasmani, bangsa jasmani seperti misalkan kata khliqil badan, Allah ciptakan badan kita dengan sempurna. Diberikan oleh Allah halatul fihi, di dalamnya ada kekuatan, di dalamnya ada sehat. Itu adalah nikmat wahbi. Nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah untuk kita jaga. Makanya kalau seandainya kita ini sudah diberikan nikmat jasadi, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jasad ini pemberian oleh Allah secara cuma-cuma, jaga. Karena ini bentuk daripada amanah yang sewaktu-waktu pasti yang namanya simpanan, yang namanya titipan pasti ditarik. Makanya ketika kita nanti sudah selesai dalam urusan kita, sudah selesai kita ini MOU-nya, beres, kita ditarik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Karena badan kita milik Allah, dari Allah, di perjalanan Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan kata bijaknya purwadaksi. Purwadaksi itu kan bahasa Sanskerta. Dua tuh. Yang kedua, ada nikmat wahbi itu nikmat kasbi.
Kalau tadi itu pemberian cuma-cuma, kalau sekarang ini nikmat dunia tapi nikmat kasbi, pemberian tapi harus ada kasar, ada usaha. Seperti mana misalkan kata tazkiyatin nafsi, badan kita kotor, ya bersihkan dong. Itu badanmu kotor, tidak apa-apa dah, Allah yang punya ini kok, nanti dibersihkan sendiri sama Allah. Ya nggak bisa begitu. Badan kita kotor, ya kita usaha kotornya itu hilangkan oleh kita. Karena itu nikmat kasbi, pemberian dari Allah tapi harus dikasih. Atau misalkan kita ini ada sesuatu di dalam diri kita, misalkan hitam pengen diputihkan, ya itu kasar. Bahkan pengen dihiasi dengan akhlak yang bagus, dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, itu kasar. Tanpa diusahakan ya nggak bakal bisa. Karena ini pemberian dari Allah yang harus kita kasih, harus ada usaha. Kita lapar, ya makan dong. Jangan kita makan, nggak apa-apa dah, ini kan perut dari Allah. Lalu nanti Allah juga kenyangkan sendiri. Ya kalau bisa begitu ya mati Wian. Ya nggak bakal bisa. Pokoknya kalau ada orang yang menyebutkan syariat itu cukup dengan niat, ya wis sholat aja cukup dengan niat, makan aja niat aja sudah. Lapar mau makan, niat makan. Selesai. Ya nggak bisa begitu. Ini nikmat disebut. Nah itu nikmat dunia. Belum lagi dengan yang lainnya. Kita punya rumah, kita punya mobil, punya motor, punya aset, wah banyak dah. Itu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, kelebihan daripada yang pokok. Maka pantas ketika sudah diberikan kelebihan yang pokok, Allah tanya kelebihannya itu. Allah tanya kelebihannya. Yang punya rumah dari mana? Usaha. Usahanya usaha apa? Dagang. Dagangnya bagaimana? Ijab kabul atau tidak? Halal apa enggak? Terus tanya. Karena itu kelebihan. Nikmat pemberiannya pokoknya sudah. Nah, ketika diberikan kelebihannya, ya ditanya kelebihan. Itu. Terus itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Datangkan lagi yang kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan yang dibenci oleh Allah. Bukan jalan yang dibenci alaihim kepada mereka, waladdallin, dan juga bukan jalan yang tersesat. Kalau kalimat alaihim ini dalam bahasa qiraah sabah itu bisa berapa macam itu? Bisa dibacanya itu kadang-kadang bisa dibaca ghairil maghdubi alaihim, 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 bisa dibaca lagi ghairil maghdubi alaihim. Kalau tadi himu, kalau sekarang humu. Bisa dibaca lagi ghairil maghdubi alaihim. Kenapa bisa begitu? Nah, sama-sama saja sebetulnya. Ada yang didohirkan domirnya, ada yang tidak. Kalau dibaca humu misalkan, ya kan itu domir jamak. Hum itu domir jamak. Karena hum itu domir jamak, berarti jamaknya yang mana? Kalimat jamaknya itu berarti jamaknya jamak takdir goib. Hukum jamak ini berarti mana cirinya? Ada waw. Wawunya di mana? Nah, ini disembunyikan. Kalau yang lainnya didohirkan, maka berarti dalam qiraah sabah itu kadang-kadang ada yang didohirkan, ada yang tidak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu biasa. Kalau kita alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasa kalau kita. Jalannya yang dimaksudkan itu pertama ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dibenci. Siapa yang dimaksudkan ini? Jalan yang dimaksudkan maghdubi itu adalah jalan-jalannya orang Yahudi. Karena yang dimaksudkan maghdubi ini adalah Yahudi.
Yang dibenci itu adalah Yahudi. Makanya kenapa Yahudi itu keki benar dengan Islam? Lantaran pembukaan ayat Qur'annya pun yang ditoel itu mereka. Yang dilek itu pertama kali mereka. Yang dimaksudkan maghdubi itu adalah mereka. Kenapa dibenci? Lantaran Yahudi ini, Bani Israel ini, berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nabi-nabi pun banyak diturunkan dari mereka, bahkan kitab pun 2 diturunkan kepada mereka. Tapi sampai saat ini gak mau ngaku dengan Nabi Muhammad. Jadi nikmatnya banyak mereka ini. Dari mulai mati mereka dihidupkan kembali, diberikan nikmat manna wasalwa, diberikan payung awan, diberikan keselamatan di kejaran Fir'aun, diberikan kitab, diberikan para nabi. Tapi malah para nabinya banyak yang dibunuh, kitabnya tidak dipercayai, hukum syariatnya dilupakan. Ini Bani Israil. Makanya jangan kaget, zaman sekarang pun juga dia tetap aja begitu. Itu. Karena inilah yang dibenci oleh Allah. Makanya walaupun nikmat itu banyak yang diberikan oleh Allah kepada mereka, tapi maghdubi alaihim. Nah, Allah memberikan isyarat kepada kita, kata Allah, janganlah engkau ngikutin mereka. Karena mereka ini adalah jalannya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ghadab bahasanya. Itu. Ghadab itu kan kebencian. Ghadaba yaghdabu ghadban. Itu. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam naluri manusia itu yang namanya ghadab itu kan ada. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam ketika mau diciptakan itu kan malaikat protes. Kenapa malaikat itu kok bisa protes sampai-sampai menyebutkan bahwa nahnu nuqaddisulaka, bahwasanya kami ini yang membersihkan engkau, membaca tasbih kepada engkau. Kenapa yang diciptakan jadi khalifah adalah Adam? Kenapa pandangannya seperti itu? Lantaran yang dipandang oleh malaikat, manusia itu punya sifat 3. Punya sifat 3. Ada quwwatus syahwatiyah, ada quwwatul ghadabiyah, ada quwwatul aqliyah. Nah, yang dipandang oleh malaikat ini 2. Quwwatus syahwatiyah, kekuatan hawa nafsu, dan juga kekuatan ghadabiyah, kebencian. Yang dipandangnya ini. Makanya kata malaikat, kenapa engkau mau ciptakan manusia, khalifah itu dari manusia, sedangkan mereka itu suka membunuh, mengocorkan darah, merusak, sedangkan kami selalu bertasbih kepada engkau. Kenapa malaikat berkata begitu? Lantaran yang dipandang 2. Hanya melihat nafsunya dengan kebenciannya, tapi tidak dipandang dengan kekuatan akliyah. Padahal manusia punya potensi kekuatan akal yang mana di dalamnya ini bisa berkembang. Itu. Dan itu terbukti kan kecemburuannya malaikat itu. Ketika manusia sudah turun, ya terbukti. Permusuhan, pembunuhan, itu di mana? Nanti dah. Terus yang kedua, waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Wahum an-nasar. Yang dimaksudkan adalah Nasrani. Kenapa yang disebutkan ini dolin bahasanya itu? Ini kan dolin itu isim fa'il. Isim fa'il dari dhalla yadullu dhallan fa huwa dhallun. Tersesat. Kenapa disebutkan kalimat dhallun orang-orang yang seperti ini? Lantaran mereka ini sudah tersesatnya jauh sekali. Kalau Yahudi itu masih mending dibenci. Lantaran mereka itu sebetulnya ngaku Nabi Muhammad itu dalam hatinya itu sebetulnya mereka Nabi Muhammad itu nabi dan juga nabi akhir zaman yang ada di dalam kitab mereka. Cuma untuk mengikuti Nabi Muhammad mereka enggak mau. Tapi kalau yang kedua ini waladhdallin, ini sudah tersesat. Bukan saja tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad, bahkan kitabnya pun sudah dipelesetkan. Bahkan agamanya pun sudah dipelesetkan.
Bahkan nabinya pun bukan dijadikan sebagai wejangan atau sebagai ikutan, akan tetapi dijadikan sebagai Tuhan. Makanya pantas kalau itu. Bahkan membingungkan kan. Ada bapak, ada anak, ada kudus. Nanti kalau sudah bapak dengan anak itu ada, pasti kainya butuh. Ada kai, ada nenek. Itu. Jadi merembetlah ke bisa atas. Dah, jangan terlalu banyak nih. Panjang-panjang. Nah, inilah yang disebutkan dalam kategori ulama. Makanya tidak diperkenankan kata Allah mengikuti dua jalan yang ini. Pertama, jangan mengikuti jalan yang maghdubi, yang dibenci, dan juga jangan mengikuti jalan yang walad-dhalin, yang tersesat. Karena ini merupakan jalan yang celaka. Ikutilah kata Allah yang jalan yang tadi, siratal ladzina an'amta alaihim. Karena mereka ini adalah para nabi, para siddiqin, para soleh, para syuhada. Ini mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah. Bukan hanya dunia saja, bahkan akhirat pun diberikan. Ikuti itu kata Allah. Ikuti. Karena itulah hakikat dari hidayah untuk kita ikuti. Nah, karena ini adalah merupakan contoh bagi kita, sekaligus di dalamnya ada mengandung doa, maka ketika sudah walad-dhalin disunahkan mengucapkan amin. Karena kita minta, yang pada akhirnya minta itu harus diijabah. Maka ijabah doanya kalimat amin inilah yang menyertakan. Gitu. Supaya kita ini dijadikan oleh Allah apa yang dipinta itu dikabul. Lalu kenapa Allah datangkan kalimat dua? Pertama yang didatangkan oleh Allah itu an'amta alaihim, yang kedua ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini kan kalimat yang berbeda. Kalau misalkan kalimat an'amta ini adalah kalimatnya yang baik-baik, sementara ghairil maghdubi alaihim ini kalimat yang buruk-buruk. Kenapa ditambahkan kalimat seperti ini? Lantaran ghairil maghdubi alaihim ini kalimatnya ini disebutnya khauf. Kalimat harus ditakuti oleh kita. Sedangkan an'amta alaihim ini adalah roja, kalimat pengharapan. Maka kedua kalimat ini harus ada, karena iman itu tidak akan sempurna tanpa ada dua hal ini, khauf dan roja. Khaufnya kita takut dengan Allah, dan rojanya mengharap dengan apa yang kita inginkan kepada Allah. Jadi dua hal inilah yang harus kita pakai, khauf, roja. Ada takut dan juga ada pengharapan. Maka didatangkan dua kalimat ini. Kalimat an'amta alaihim ini adalah merupakan kalimat roja, pengharapan kita. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kalimat khauf yang harus kita hindari. Cukup sudah. Sadaqallahu. Insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Kita bertemu, diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kehilapan dan kekurangan. Adallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. اللهم رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بالتعلم أنت رزقنا الواسعة وأنت رزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي رجل العالمين.